Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tristan Fernando Lumangaul, NIM 22010 P0040. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah kelistrikan kapal yang diampu oleh dosen pembimbing yaitu Pak Denny Nisron ST.MT dan Pak Ahmad Syafiq ST.MSc. Nah, pada kesempatan kali ini sebelum saya ke penjelasan prototip yang telah saya buat, saya akan mempresentasikan beberapa hal terlebih dahulu, yaitu materi yang berjudul implementasi sangkar tukar yang murah dan efektif di kapal untuk meningkatkan efisiensi operasional. Nah, yang pertama itu adalah latar belakang. Nah, yang perlu kita ketahui bahwasanya ruangan-ruangan yang terdapat pada kapal itu sangatlah sempit. Nah, di kapal banyak ruangan sempit, lorong, ruang mesin, dan kabin yang memerlukan sistem pencahayaan. Nah, seringkali lampu hanya bisa dikontrol hanya di satu sisi, namun di sisi lain itu tidak bisa. Nah, itu berakibatkan tidak efisiensinya pekerjaan dan membuat susah aktivitas di kapal. Nah, kondisi ini juga membahayakan keselamatan kerja jika pencahayaan kapal ini tidak bisa dikontrol dan direalisasikan secara langsung. Nah, tujuan proyek kali ini adalah yang pertama adalah kita tuh dapat merancang sebuah sistem, yaitu merupakan saklar tukar yang dimana satu lampu itu dapat dikontrol di tempat atau di dua titik yang berbeda. Yang kedua adalah tujuan proyek ini adalah karena biayanya yang murah. Yang ketiga adalah mudah dipasang apabila kita memahami diagram bagaimana saklar tukar itu bekerja. Yang keempat adalah efektif meningkatkan efisiensi operasional dan keselamatan. Nah, karena saklar pada proyek ini menggunakan saklar two-way switch yang dimana kita dapat mengontrol lampu di dua tempat yang berbeda, maka yang terjadi adalah efisiensi waktu operasional dapat terjadi. Nah, prinsip kerja saklar tukar itu, nah di sini tuh bisa kita lihat di sini ada garis putus-putus yaitu berarti netral, sedangkan yang tidak putus-putus ini fasa. Nah, bagaimana cara saklar tukar ini bekerja? Yang pertama itu adalah pada saklar tukar ini dia tidak membutuhkan yang namanya kabel netral, dia hanya memerlukan fasa. Nah, yang pertama itu inputnya itu dari MCB. Nah, MCB ini mengalirkan listrik ke saklar tukar pertama. Nah, pada saklar tukar pertama ini itu untuk input energi listriknya. Nah, untuk bagaimana saklar tukar itu bekerja adalah untuk pin A kita sambungkan ke pin A, sedangkan pin B kita ke pin B. Nah, bedanya saklar tukar. Nah, yang kedua ini adalah pada pin tengahnya itu adalah dia menerima fasa untuk output lampu. Nah, bisa kita tengok nih di pin C-nya ini dia menuju ke lampu. Nah, bagaimana sistem ini bekerja? Sistem ini dapat bekerja apabila kedua buah saklar ini menunjukkan posisi switch yang sama, yaitu adalah, nah kita tengok nih switchnya input C itu menuju ke A. Nah, di saklar tukar yang kedua itu dia harus ke A juga. Kenapa? Agar untuk outputnya ini juga bisa menerima. Contohnya adalah dari input ini dialiri oleh fasa, selanjutnya dia itu akan mengalir ke A. Nah, yang A ini akan mengalirkan lagi ke saklar tukar yang satunya yang ke lampu. Nah, dia ke A juga. Nah, akhirnya apa? A ini dialiri listrik, maka dari itu pin C itu mengalirkan listrik ke lampu. Nah, apabila salah satunya ketutup apabila A ini malah ke B, sedangkan switchnya ke A, maka yang terjadi adalah yang B ini ketutup. Jadi untuk ke pin tengahnya itu tidak bisa mengalirkan listrik. Jadi dia itu harus B ke B atau A ke A, atau posisinya itu harus sama. Nah, ini desain rangkaian telah saya buat. Nah, di sini saya menggunakan saklar 3 pin untuk prototipe saya. Nah, di sini bisa kita lihat yang pertama itu untuk baterainya itu untuk mengganti MCB-nya saya langsung ke pin tengah, baru pin 1 ke 1 atau A ke A, B ke B.
sedangkan yang ke tengah ini langsung ke aliran listrik. Nah, dan ini merupakan hasil ketika sudah hidup menyala. Nah, biaya dan efisiensi. Nah, biaya efisiensi itu sangat murah. Kenapa? Dia itu hanya memerlukan 2 buah saklar tukar dan 1 lampu. Nah, itu diperkirakan kurang lebih sekitar 20 hingga 50 ribu per sistem untuk per lampunya. Yang kedua itu tidak butuh komponen yang rumit atau mahal karena pada sistem ini hanya memerlukan itu yang tadi, 1 buah lampu, 2 buah saklar tukar, 1 buah kabel netral dan kabel pasak. Nah, penghematan terjadi karena adalah lampu mudah dimatikan saat tidak digunakan, yang energi. Awak kapal tidak perlu bolak-balik karena dia bisa dikontrol dari 2 titik. Yang ketiga adalah peningkatan keselamatan karena risiko kecelakaannya berkurang karena pencahayaan yang mencukupi. Nah, hasil uji yuk, coba dan evaluasi nanti saya akan selipkan sebuah video tentang bagaimana prototipe saya bekerja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tristan Fernando Lumban Gaul, NIM 2201103040. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan prototipe yang telah saya buat di mata kuliah MK Kelistrikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan prototipe hasil buatan saya. Nah, di sini tuh ada prototipe saya. Nah, di sini tuh pada bagian kapal, di sini saya mengambil prototipe di bagian bangunan atas navigation deck. Nah, sebelum ke simulasi percobaannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana rangkaian yang saya buat. Nah, jadi itu di sini ada kayak sedikit prototipe kecil yang saya buat. Nah, di sini tuh MCB-nya tuh saya ganti menjadi baterai. Nah, sini saya menggunakan dua buah baterai, dan sini saya menggunakan 2 buah saklar tukar yang berjumlah 3 pin. Nah, muka Pak. Nah, jadi tuh dia tuh cara kerjanya adalah untuk bagian pin 1 dia tuh menuju ke pin 1, sedangkan pin 2 menuju ke pin 2, dan yang ketiga itu adalah untuk bagian MCB yang ini dia tuh menuju langsung ke pin tengah. Nah, sedangkan yang pin tengah itu langsung dialiri, untuk tenaganya itu dialiri dari pin tengah yang sini nih. Jadi apabila satu dan satunya terhubung maka akan hidup. Nah, tapi apabila salah satunya tuh salah posisi maka dia akan mati. Nah, saya akan mempraktekannya. Di sini lampunya saya di bagian tengah. Nah, di sini nih keadaannya itu switchnya lagi berbeda tempat. Nah, saya coba untuk switchnya atau saklarnya tuh ke kiri semua, dia hidup. Apabila saya ini ke kanan dia bakal mati. Nah, saya coba untuk ini ke kanan semua, sedangkan situ masih posisi kiri. Saya coba ke sini ke kanan, dan maka hidup. Saya coba matikan dari ujung, dia hidup, dia mati. Sedangkan kalau saya mencoyokkan dari sini dia hidup. Jadi seperti ini. Baik, sekian dari penjelasan rangkaian listrik tukar dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya kirim kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kesimpulan, nah saklar tukar merupakan solusi sederhana namun sangat efektif untuk sistem pencahayaan kapal dengan biaya yang relatif murah. Sistem ini mampu memberikan pencahayaan yang efisien, aman, dan praktis sehingga mendukung kenyamanan serta keselamatan di atas kapal. Oleh karena itu, penggunaan saklar tukar sangat direkomendasikan untuk diterapkan pada semua jenis kapal, khususnya kapal kecil dan menengah yang membutuhkan sistem pencahayaan yang handal tanpa menambah beban biaya yang besar. Nah, rekomendasi pengembangan dari prototipe ini adalah kita dapat menggunakan saklar waterproof atau anti air karena penggunaan saklar ini di laut, maka waterproof sangat diperlukan. Yang kedua adalah mengintegrasikan sensor PIR atau sensor cahaya untuk efisiensi lebih lanjut. Yang ketiga adalah menggunakan kabel label dan wiring yang rapi untuk perawatan jangka panjang.
Baik, sekian dari saya. Apabila salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.